Oke, mid weekend teman-teman, apa kabar? Gue cek sound dulu, cek baby check. Oh, udah lancar ya guys ya. Jadi apa kabar? Semoga weekend kalian ceria seperti weekend gue ya. Apa yang tidak perlu diceriakan guys ya? IHSG naik, saham kita naik, ya kan? USD makin strong gitu ya. Sesuai dengan prediksi, cuan, uang ya berjalan, ya kan? Nah guys, gue akan bercerita ya mengenai antisipasi BI rate ya yang kemarin baru dinaikkan ke 4,75% ya dari hasil rapatnya dia ya. Nah kalau kita lihat bahwa ini banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan, dan kemarin juga ada beberapa ya meeting yang bisa kita highlight gitu ya. Satu adalah meeting yang dilakukan di SOI gitu ya, Kementerian BUMN, yang dimana banyak financial institution, lalu juga ada mantan gubernur dan mantan menteri keuangan yang ada di situ yang memberikan opini mereka mengenai resesi global dunia ini ya. Nah hal-hal ini nanti akan gue bahas, tentunya akan gue bahas lebih detail di one day trading bersama Fibo Princess dan Tape Trader 8 yang akan berlangsung di tanggal 29 Oktober following weeks gitu ya. Following week ya, tinggal seminggu lagi yang kita akan diskusi dari jam 9 sampai jam 5 akan kita bahas mengenai market outlook yang tadi gue bilang gitu ya. Trading with Fibonacci Technique nanti akan dijelaskan sama Cilinda, dan juga mengenai planning tradingnya. Wah, itu keren banget kalau menurut gua. Lalu ada swing trading dan simple strategi antisipasi resesi yang akan berjalan di dunia ini. Apakah Indonesia harus takut or kita yang harus takut? Nah, kalau gue sih selalu nggak perlu ketakutan ya guys ya, tetapi kita waspada dan jaga-jaga ya. It's always behind the kemalangan selalu ada opportunity to get us stronger, ataupun ada beberapa peluang-peluangnya gitu ya. Lalu kita akan bahas mengenai price action secara refresh, dan gue akan memberikan setupnya. Jadi kalian kalau ikut kelas singkat ya guys ya, udah dapet setupnya gitu ya. Lalu akan ada door price dan souvenir, dan one day trading ini disupport oleh GIC dan TradingView. Jadi souvenirnya nggak abal-abal ya guys ya. Akan ada dari TradingView dan GIC. Nah guys, selain dari itu ya, kita juga gue baru mau jelasin nih ya, satu mengenai BI rate ya. BI rate kemarin dinaikkan menjadi 4,75 ya oleh Bank Indonesia, tetapi juga ada yang kebijakan easiness. Jadi ketahuan bahwa consumer spendnya itu mau di jack up gitu ya, mau didorong. Ayo walaupun inflasi ya, tetapi mau didorong supaya roda perekonomian perusahaan tersebut tetap bergulir ya, nggak kejebak oleh debt yang mulai tinggi gara-gara bank rate yang mulai meninggi, ataupun dari nilai valuasi rupiah terhadap US dollar yang mulai turun ya. Sekarang kalau nggak salah 14.500 ya. Jadi kalau menurut gua ada beberapa sektor yang perlu kita lihat nih guys ya. Pertama, DP 0%. Pertama tentunya kita harus lihat BI rate 4,75% itu seluruh bank-bank yang mempunyai capital adequacy ratio atau kecukupan modal yang baik gitu ya, pastinya dia akan gain a lot. Apalagi yang mempunyai digitalisasi yang cukup, yang memudahkan konsumer untuk meminjam uang ataupun melakukan
deposit. Kalau menurut gua is related with the loan, ya, bersama dengan lendingnya. Nah, oleh karena itu guys, ya, boleh dilihat-lihat seluruh banknya gitu ya. I know bahwa kemarin udah ada yang gosipan Arto dan segala macam, ya. Kalau gua juga akan melihat mengenai bank-bank yang menghandle sektor-sektor komoditas. Ya, ini juga boleh dilihat-lihat teman-teman, yang menurut gua kalau chartnya udah bagus, ya, bolehlah kita ngikut cuan, ya. Jangan salah, jangan ambil dari bawah-bawah tapi ternyata makin mendem gitu ya. At the end, bandar market yang akan menentukan harganya, bukan kinerjanya. Itu kalau di Indonesia, ya guys, ya. Kinerja menunjung tapi diangkat lebih tinggi lagi dengan si bandar-bandarnya. Oke guys, ya. Yang kedua adalah mengenai depo 0% ini. Depo 0% ini memang sangat efektif, ya. Depo 0% itu untuk otomotif, pembelian mobil dan juga pembelian properti. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, ya. Nah, hal-hal ini kalau menurut saya terutama kayak Astra, ya. Lalu ada yang baru jual mall, ya, seperti si APLN gitu ya, dan yang lain-lain, ya. Sektor komoditi kalau menurut gua mulai ada uget-ugetnya adalah sektor sawit gitu ya, dan itu boleh dilihat. Sektor tambang, sektor oil, ya, dari energi, basic commodity kalau menurut gua mungkin akan sideways, tapi menurut gua masih akan naik lagi gitu ya, karena memang komoditasnya impact dari harga komoditas yang naik gitu ya, yang kemarin itu, maka impactnya baru sekarang nih. Biasanya akan ada review kontrak, ya, baik itu di end of the year ataupun menjelang sekarang. Jadi udah kelihatan nih revenue-nya seperti apa. Walaupun begitu ya guys, ya, mungkin nggak akan sedahsyat tahun ini gitu ya, karena naiknya tinggi banget, tetapi akan tetap ada gradual kenaikan, ya guys, ya. Nah, oleh karena itu, satu, gua akan melihat, ya, selain dari financial dan banking, gua akan melihat sektor otomotif, ya. Yang kedua adalah sektor properti yang chartnya udah bagus dan mempunyai fundamental yang bagus. Oke guys, nah itu dari gua. Kita akan bahas IHSG dan chart mingguan setelah yang satu ini. Jangan lupa kalian kalau mau ikutan 29 Oktober, monggo jangan sampai ketinggalan, ya. Dapat daging semua. Kalau nggak daging, kita bikin daging, ya. Kita jadiin yang ngomong ini jadi daging aja kalau nggak punya daging, nggak ngasih info daging. Oke guys, monggo yang satu ini mau lewat, silakan. Oke guys, jadi seperti yang gue bilang, kita akan bahas mengenai IHSG ya guys, ya. Nah, kalau kalian lihat IHSG, ya, secara daily dia ditutup menghijau ya kemarin, ya, dan dia di atas sedikit dari averages 20 MA20-nya, ya. Jadi kalau menurut saya ini masih udah oke. Lebih bagus lagi kalau dia tembus 7072, ya, dan mudah-mudahan nyampe 7200, ya, mudah-mudahan, ya. Itu satu, ya. Sedangkan kalau di weekly guys, di weekly kita bisa lihat bahwa dia mau fight back, ya, dia mau fight back, dia nggak jadi naik ke atas, semoga naik, ya, tadi yang gue bilang ya 7100, 7200, ya, dan semoga tembus, ya. Terlihat bahwa dari reportnya yang ada gitu ya, walaupun kemarin hati-hati global resesi dan segala macam, kemarin kalau nggak salah Bu Sri Mulyani dan salah satu Dewan Gubernur, ya, atau salah satu gubernur BI, ya, bilang bahwa I think we going to be alright gitu ya. Dia bilang bahwa beberapa indikator menunjukkan bahwa dari spending,
ya, spending index ya, lalu juga manufacturing index PMI gitu ya, dan yang lain-lain itu masih menunjukkan bahwa negara kita masih ekspansif rather than Europe ya. European country malah udah jubluk ya guys ya. Nah, ini adalah salah satu indikator yang dimana ya, kemarin juga ada para pengamat juga bilang bahwa mungkin akan terkena impactnya ya, mungkin akan terkena impactnya, IHSG juga akan terkena impactnya, tetapi how big dan what kind of opportunity that we can get gitu ya. Nah, oleh karena itu guys, ini yang akan gue ngomongin di acara gitu ya, karena emang sengaja gue bikin di tanggal 29 itu supaya kita bisa mendapatkan gain dari sini. Nah, jadi IHSG kalau menurut gue seperti itu. Dan kalau kalian lihat ya, secara sektoral ya memang ini udah seru ya guys ya. Nah, nih ya, kalau di daily ya, ini di weekly. Di daily dia udah mulai keluar ya dari cangkangnya gitu ya. Mudah-mudahan lancar menuju 1535. IDX Finance ya. Ini juga IDX Finance, IDX Energy. Sorry ya cuy. Ini juga udah mulai jalan lagi ya, udah mulai kelihatan bahwa kalau dia tembus 2040 lumayan ya. Lalu menurut gua salah satu sektor yang tadi gua bilang juga adalah satu sektor namanya sektor retail ya. Jadi consumer goods dan retail seperti MAP dan AM nanti akan gue bahas ya di sini. Alright guys, jadi kalau kita lihat sekarang saham-sahamnya ya, kita masuk dari sektor-sektor basic energy, retail, finance, itu sesuatu yang menurut gua masih bisa kita lihat-lihat ya. Oke, kita masuk ya ke saham-sahamnya. Pertama adalah saham weekly ya, tadi udah kita bahas mengenai IHSG. Satu ada saham weekly yang menurut gua bertahan dan kayaknya seru gitu ya, dan masih seru ya guys ya. Pertama adalah KLBF ya. Ini jangan salah ya guys ya, ini udah sideways tahunan dan dia berhasil breakout ya, dan mudah-mudahan dia lancar. Kalau udah breakout gini mudah-mudahan nyampe 2800-an gitu ya. Lalu yang kedua ada SKRN. Nah, SKRN ini menurut saya untuk yang eksportir dia memang kenanya lumayan banyak ya, kena impactnya lumayan. Padahal dia bukan shipping ya, tetapi dia adalah yang membantu dengan crane dan yang lain-lain ya, dan juga rental heavy equipment untuk mining gitu ya, tetapi juga lebih banyak ke port ya guys ya. Jadi kalau menurut saya Super Crane mitra utama ya guys ya akan getting a lot of positif ya dari sebelumnya. Dan kalau kalian lihat di weekly-nya dari tahun 2019 sampai sekarang masih naik kayak ngucur kayak gitu ya, which is good ya. Lalu yang kedua adalah, dan kalau kalian mau ngambil ya Cai, boleh ditunggu di 1600 atau 1800, mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Lalu yang kedua ada Pegas ya. Pegas kalau menurut gue ini juga seru ya, secara mingguannya bentuknya udah seru. SL di bawah 1785, beli di area 1830, mudah-mudahan nyampe 2200 ya. Ini lumayan kalau menurut gue, mempunyai beberapa inisiatif. Kok Pegasnya kenapa naik om? Dia kan nggak ekspor gitu ya, banyak yang nanya. Guys, banyak sekarang ya manufacturing go to the green ya. Dari dulu mengandalkan PLTU yang mungkin pakai batu bara, uap dan segala macam, sekarang mulai pakai gas. Siapa contohnya? Ada perusahaan kertas ya, nggak usah yang BUMN deh, ada pabrik kertas, ada apa, jadi seru lah guys ya. Lalu setelah itu ada Aisa cuy. Aisa ya, menurut gua ini juga Aisa juga lumayan seru ya. Ya, kenapa? Karena dia udah sampai sampai targetnya Om Yusa dan masih akan jalan lagi.
Jadi ini ya guys ya, tuh ya udah sampai ya. Kemarin udah gue bilang di sini nggak pernah nyentuh 171 dan dia akhirnya udah nyampe 200 ya. Aisyah mudah-mudahan lancar dan ini menurut gua dia akan koreksi dulu ya. Kalian tunggu di 191, SL di bawah 182 ya. Mudah-mudahan lancar, nanti kita bikinin trading plan-nya lagi di acara ya. Itu Aisyah. Lalu setelah itu ada BBNI. Ya, again guys, ini adalah banking yang menurut gua worthy untuk dilihat-lihat gitu ya. Monggo guys, nggak cuman BBRI aja ya. Banyak kan orang-orang lama pom-pomnya BBRI aja gitu ya. Tapi padahal kalau menurut gua banyak yang bisa lihat. Apalagi nih kalau tembus 9975, seru ya, bisa nyampe 11.000 dengan SL di bawah 9750. Saat ini boleh pasang nggak on cicil? Boleh, SL 8150 ya dan 7325. Mudah-mudahan nyampe 10.000 atau 11.000-nya. Lanjut setelah itu ada BBCA. BBCA one of the private company yang kalau menurut gua too big to fail gitu ya, karena dia mempunyai adequacy ratio-nya yang bagus, cepat ngeluarin program super apps BCA-nya gitu ya, dan sekarang kita udah mau pakai QRIS kayak mau pakai apa kayak semuanya udah, which is very very good ya kalau menurut gua. Tinggal feature-featurenya diinin dan menurut gua keniscayaan lah dia bisa menuju 10.000 lagi ya, luar biasa kalau menurut gua. All time high lagi di weekly ya, lihat ya, all time high karena kemarin diguyur-guyur, ini all time high gitu ya, lumayan, mudah-mudahan nyampe sembannya. Oke, lanjut setelah itu ada P Group ya. Jadi P Group di sini ada indeks nggak ada ya. Jadi yang kayak begini-begini ini masih seru ya guys ya. Beli di area 1675, 1485 SL-nya. PNLF juga masih seru. P Group apa? Panin Group ya guys ya. Jadi lumayan ya. Ini lumayan, dan kalau gua ngelihatnya dia setelah sideways lumayan banyak. Secara secara teknikalnya kayaknya masih jalan lancar ya, tapi lebih bagus kalian ngambilnya ya untuk less resiko, ngambilnya di koreksi dan mantul ya. Panin, PNLF, ada PNBN ya, ini juga lumayan ya, dan ini udah naik ya, kemarin udah dibilangin padahal ya, ada yang ngambil ya tuh ya kan. Kalau di grup gue banyak yang thank you gitu ya. Oke, lalu setelah itu gue masuk ke sektor energi ya. ITMG kalau menurut gue masih seru ya. Malah di grup gua udah ada yang nyamar-nyamar seakan-akan dia CEO ITMG ya guys ya. Giliran gua minta tongkang 6.300 gar ya, nggak ada. Dia langsung ngomong bahwa saya tunggu komisaris saya. Ucul banget ya. Ya namanya juga ngaku-ngaku ya, belum tentu benar. Nah, mudah-mudahan dia jalan ya. Kalau gue bilangnya bisa sampai sini ya, 56.000 ya, harga yang biasa kalau nggak stock split ya. SL di bawah 3980, beli di area 42.000 ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. Kalau dia koreksi hati-hati, ditunggu aja di 37.500 ya. Lalu setelah itu ada Akra menurut gue juga masih lancar ya guys, menuju ke 1600 ya. Mudah-mudahan santai aja nih. SL di bawah 1265, beli di area 1375 ya. Lalu abis itu ada KLBF ya, ini juga seru ya. SL di bawah 1780, beli di area 1930 ya, seperti yang tadi gue bilang. Lalu ada Medco ya. Medco mudah-mudahan lancar ya, naik ke atas, beli di area 975, SL di bawah 870 ya. Oke, segitu dulu kita akan bahas mengenai saham harian dan request kalian. Oke guys, jadi kita untuk masuk ke saham-saham harian, pertama ada TCPI ya.
TCPI kalau menurut saya nih seru menuju 10.600, beli di area 9575, SL di bawah 8.400. Lalu ada BBNI. Ya, BBNI juga mulai jalan ya guys ya. SL di bawah 8650, beli di area 8950, target 9575 atau 10.000. Lalu setelah itu ada BBCA, seperti yang tadi gue bilang ya. BBCA juga seru ya. Ya, SL di bawah 8275, beli di area 8525 ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Lalu ada Pegas. Sama ya dengan yang ada di weekly ya. Mostly kalau udah kayak gitu momentumnya biasanya jalannya lumayan cepat. SL di bawah 1780, beli di area 1860 menuju 1965 ya. Lanjut setelah itu ada ICBP. Nah, kita mulai masuk saham-saham defensif ya, kayaknya yang akan terkena impact dari BI rate dan deponya itu karena pemerintah mulai jack up atau beli supaya iniannya beli terus gitu ya, consumernya spend terus gitu ya. ICBP ini juga seru ya, baru keluar ya. SL di bawah 9.200, beli di area 9.350, target mungkin bisa nyampe 10.400 ya. Lalu setelah itu ada Unilever. Unilever juga mulai seru ya guys ya. Semoga lancar naik ke atas gitu ya. Lagi koreksi tapi menurut gua masih bisa nyampe ke 6.000-nya. Ya, SL di bawah 5.000 ya. Boleh dibeli kalau besok mantul di bawah 5.400 ya, di area 5.400. Lalu ada BMRI. BMRI ini juga udah loncat duluan ya guys ya, salah satu saham yang all time high gitu ya. Beli di area 10.000, SL di bawah 9725, mudah-mudahan nyampe 12.000-nya. Lalu setelah itu ada Merat. Merat buat copet aja ya guys ya, jangan di swing unless dia turun ke 450 atau 476 dan mantul naik lagi ya. Lalu PNBM, one of the group gitu ya, boleh kalian lihat juga grup yang lain. Beli di area 2650, SL di bawah 2470, mudah-mudahan nyampe 3.000-nya. Lalu setelah itu ada MAPI. MAPI Mitra Adi Perkasa ya, ini juga seru ya guys menurut gua. SL di bawah 1175, SL di bawah 115, mudah-mudahan nyampe 1350, 1300 ya. Lalu ada BDMN. BDMN buat copetan oke. Kalau mau di swing tunggu di 3.200, SL di bawah 3040. Lalu ada MBSS. MBSS ya, ini baru keluar dari downtrendnya. Mudah-mudahan dia nggak false break ya, masuk ke 1180 ya body candlenya. SL kalian pasang di 1110 dan 1100, target 1400 ya. Oke. Lanjut setelah itu BMRI nya kehitung 2 kali, ada Medco ya, seru ya, apalagi kalau di atas 1000 seru. SL di bawah 990 dan 950, mudah-mudahan lancar, panjang ya kayaknya ya ke 1300. Oke, itu dulu yang dailynya, semoga berguna ya, semoga bisa membuat kalian cuan. Next adalah request-requestnya kalian, monggo yang mau lewat. Om Yusa bahas properti dong, kapan bisa masuk? Kamis kok pada naik, Smera dan Citra. Iya, kan tadi udah gue bahas ya propertinya tadi. Smera sama Citranya
Ya, kan tadi dia kebijakan, karena kebijakan itu ya. Sekarang ini kalau dia naik lagi 610 ya, boleh dicicil. Target pertama 660, target kedua 725, SL di bawah 575 itu Semera. Lalu Citra ini masih agak-agak sideways ya, jadi harus hati-hati ya guys ya. Citranya salah nih. Ya, ini masih turun ya guys ya. Hati-hati ya. Kalau saya akan tunggu di atas 1010 ya. Lanjut, setelah itu ada Jekon Siko, masih aja ya Siko dan Jekon dan Dewi. Oke deh. Siap Om, kita bahas ya. Jekon naik ya, SL di bawah 173, beli di area 183, mudah-mudahan target 202 ya, daerah-daerah sini atau 198. Siko ya, masih lancar naik ke atas, SL di bawah 262 atau 248 ya. Kalau dia naik lagi, ini kayaknya sih dari karakternya dia akan sentuh sini dulu ya, 262 atau 270-an ya. Kalau memang dia naik ke atas ya monggo diambil. Oke. Lanjut, setelah itu Dewi dan Karya. Dewi kalau menurut gua masih lancar naik ke atas, good catch nih ya saham-sahamnya, mudah-mudahan nyampe 300, SL di bawah 256, beli di area 270 ya. Lalu Karya, KRYA ya, Bangun Jaya Perkasa ini juga sama, beli di area 340, SL di bawah 312 menuju 380 340. Siapa nih namanya? Bentar ya. Good catch Om Mandani ya. Lalu ini udah Setiawan, Jekon, Aces, KOBX, PKPK ya. Jekon, KOBX ya. Jekonnya udah. Ya, SL di bawah 408, beli di area 426, mudah-mudahan nyampe 454 dan 486. Masih bisa lah, tapi hati-hati kurang begitu liquid ya. Lalu setelah itu PKPK. PKPK beli di area 320, mudah-mudahan nyampe 380. Oke? Ya, SL ditaruh di 316. Alright. Lanjut, setelah itu kita masuk ke Instagram. Oh, YouTube dulu. YouTube. YouTube Charles SSMS Citra udah, AMRT Daily Weekly AMRT. Ini adalah salah satu retail yang menurut gua masih jalan ya, walaupun katanya PBV-nya udah naik udah berapa kali ya, masa bodoh ya. Karena memang dia udah kayak Costco ya guys ya. Jadi kalau menurut gua masih lancar. SL di bawah 2350, mudah-mudahan nyampe 3000-nya. Oke. Lanjut, setelah itu di weekly-nya juga sama ya. Jadi masih lancar ya kak ya, masih naik ke atas ya. Bagus kalau dia lagi tes koreksi dulu diambil gitu ya, tapi ini kayaknya belum ya. Ya, akan ada 1-2 candle lagi naik ya. Kalau mau cicil ya monggo. Cak untuk daily weekly. Cak kalau menurut saya ya, mudah-mudahan lancar, beli di area 252, SL di bawah 202 menuju 320 ya. Di daily ya masih sama ya. Hati-hati dia kalau koreksi ini biasa nih guyur-guyur kayak gini ya, namanya juga goreng-goreng ya, jadi harus hati-hati. Cleo weekly daily. Cleo masih lancar ya, kalau menurut gua masih akan kenceng ya, karena konsumernya masih spend. Jadi kalau menurut gua masih lancar ya. Cleo-nya ya dicicil aja, hati-hati kalau dia koreksi di 710 dan naik lagi monggo diambil, ini juga seperti itu. Oke, Adro
Adro masih sideways, kalau dia tembus 4.200 seru ya. Ini udah gua garisin. SL taruh di 3770 ataupun di bawah 4.000 ya. Kalau dia tembus dari 4.200 nya. Oke, kita masuk ke inian ya. Pertama ada beberapa request ya. Satu, bahas Siko tadi udah. J-Con double bottom nggak Om? Bisa ke berapa J-Con-nya tadi? Belum ya. Double bottomnya kalau di sini gitu ya. Kalau dia tembus 202 ya, 40 bisa ke 250 ke area sini ya. Nih sini. Oke. Lanjut setelah itu dari technical Newcastle sama kemana nih arahnya Om? Kalau menurut saya sih masih naik ke atas ya. Bukan masalah saham technical call-nya. Dia flat di atas pun atau dia turun ya, tetapi tetap harga komoditinya masih ya. Kalau dia jual dengan harga spotnya seperti itu ataupun harga kontrak yang di atas itu modalnya dia masih di bawah situ ya guys ya. Sekarang 50 sampai 70-an gitu ya. BBNI Tom untuk weekly tadi udah ya. Cevin prospek ke depan gimana Om? Cevin ya, Klipan Finance Indonesia ini adalah perusahaan financing gitu ya. Kalau menurut saya sih bagus ya kalau orang spending dan rate-nya juga dinaikkan gitu ya. Jadi kalau menurut saya walaupun dia nggak pay dividen, annualnya revenue-nya juga lumayan, net income-nya mungkin baru akan plus lagi dan membaik gitu ya guys ya. Kita lihat di sini secara annual ya juga lumayan lah. Kemarin sempat drop profit marginnya gitu ya, mungkin gara-gara pandemi gitu ya, nggak ada new businesses, tapi setelah itu naik ya. Jadi kalau menurut gue sih oke. Ini ada flatnya, dia lagi naik, menurut gue sih ke Gopek sih bisa ya. Alright, lanjut setelah itu ada request mana nih, mention you Om Panji, thank you banget ya. Terus ada minta tadi bahas Citra dan SSMS. SSMS nya Citranya udah, SSMS sawit ya. Ya masih sideways, tapi sideways ya. Setelah dia naik tinggi sideways, menurut gua masih bisa ada peluang dia untuk naik ya menuju 1625 ya. Mudah-mudahan besok mantul tembus dari 1500 dan nyampe 1625-nya. SL di bawah 1395 dan 1375. Oke. So itu dari gua, semoga bisa semoga bisa membantu kalian gitu ya, dan semoga bisa cuan. Itu aja dari Tape Trader 8 ya. Jangan lupa kalau mau ikutan dan mendapatkan garing-garingnya gitu ya. Semoga besok bisa ya. Kita bisa join dan bisa ketemuan. See you di tanggal 29 Oktober. See you, have a good day, have a good weekend. Bye bye guys.